Platform media sosial Elon Musk X mengumumkan peluncuran dompet digital dan layanan pembayaran antar pengguna atau peer-to-peer payment yang disediakan oleh Visa dengan nama X Money. First up, let's take a look at Visa. It struck a deal with Elon Musk's X to launch a digital wallet and peer-to-peer payment service. So X is striking a deal with Visa to be the first partner for what it is calling the X Money account. X, as it's now known, launching a digital wallet and peer-to-peer payment services provided by Visa. Setelah melakukan rebranding besar-besaran, X sebagai platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, kini semakin serius dalam berekspansi ke sektor keuangan. Langkah terbaru yang mengejutkan banyak pihak adalah kemitraan dengan Visa untuk meluncurkan X Money, sebuah layanan pembayaran digital yang diklaim akan menjadi pesaing utama di industri fintech. Dengan layanan ini, X tidak lagi sekedar menjadi platform komunikasi, tetapi juga menjadi pemain baru di industri transaksi digital. Ini sangat menarik. Mungkin kita ingat bagaimana Elon Musk yang masuk pasar Indonesia untuk industri internet dengan menggunakan Starlink. Starlink sempat mengacak-acak pasar internet Indonesia yang membuat pemain besar seperti Telkomsel kalang kabut. Bagaimana tidak, tiba-tiba orang bisa membeli Starlink untuk akses internet sampai ke pedalaman dengan harga yang masuk akal. Bagaimana dengan nasib payment global? Jaringan kartu kredit Visa, Mastercard, sampai PayPal yang mungkin juga akan menjadi sasaran baru kompetisi pada industri layanan keuangan digital di dunia. Begitu juga di Indonesia, kita sudah ada GoPay, ada OVO, ada Alipay, dan juga ada Dana. Mungkin kalau misalnya X Money itu datang ke Indonesia, mungkin Elon Musk bisa membuat industri fintech di Indonesia juga akan kalang kabut. Kolaborasi dengan Visa memberikan X itu akses ke infrastruktur pembayaran global yang sudah mapan, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi lebih cepat dan aman. Dengan integrasi ini, pengguna X dapat melakukan pembayaran langsung melalui platform baik untuk berbelanja, mengirim uang, hingga mendukung kreator konten favorit mereka. Ini juga menjadi bagian dari ambisi Elon Musk untuk menjadikan X sebagai aplikasi segalanya yang mencakup komunikasi belanja hingga layanan finansial dalam satu ekosistem. Kepercayaan pengguna terhadap X Money akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan menangani aspek keamanan dan juga transparansi ketika dia melakukan transaksi secara digital. Jika sukses X Money bisa mengubah cara pengguna berinteraksi dengan platform media sosial tentunya. Tidak hanya sekedar berbagi informasi dan opini, tetapi juga menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung dengan menggunakan platform X. Dengan kombinasi antara ekosistem media sosial dan juga layanan keuangan digital, X berpotensi menjadi kekuatan baru yang menggoyang industri fintech dan membentuk cara baru dalam menggunakan transaksi keuangan di era digital. Bagaimana menurut kalian? Apakah X Money ini yang merupakan besutan dari Elon Musk bisa menggeser layanan fintech seperti PayPal, Venmo, kartu kredit, GoPay, OVO, Dana, hingga Alipay dan WeChat? Berikan komentar Anda di bawah. Platform media sosial Elon Musk X mengumumkan peluncuran dompet digital dan layanan pembayaran antar pengguna atau peer-to-peer payment yang disediakan oleh Visa dengan nama X Money. Pada tanggal 28 Januari 2025 ini, CEO X Linda Yaccarino membuat pengumuman yang merupakan langkah maju menuju perubahan X menjadi everything apps. Ya, semua pakar IT dulu pernah memprediksi tahun 2020-an bahwa IoT itu, Internet of Things, itu akan menjadi Internet of Everything. Sekarang aplikasi berubah menjadi super apps dan kemudian akan menjadi everything apps. Apa saja aplikasi bisa digunakan untuk kebutuhan apapun. Dan ini dibaca oleh Elon Musk untuk mengubah, mentransformasi X menjadi everything apps, termasuk layanan fintech. X berharap dengan menggabungkan transaksi cepat ke dalam ekosistem
dengan Visa sebagai mitra keuangan. Pertamanya, hal ini akan menjadi langkah yang mungkin menguji teknologi finansial dan juga bank tradisional dalam berkompetisi di era digital. Sistemnya nanti, pengguna X dapat mentransfer dana ke rekening bank, ke dompet digital seperti melakukan pembayaran instan pada sesama pengguna. Sebelum mengakuisisi Twitter sebesar 44 miliar dolar pada tahun 2022, Elon Musk memang sudah merencanakan untuk mengubah Twitter menjadi X Money. Tujuannya adalah mengembangkan platform yang mengintegrasikan pembayaran, streaming, dan pengiriman pesan ke dalam satu ekosistem layanan apps of everything. Persaingan semakin ketat saat ini, di mana langkah agresif X ini dalam keuangan digital kemungkinan akan memancing respon dari bisnis fintech yang terkemuka lainnya. Masih harus dilihat lagi apakah X Money ini akan menantang status quo dari pemain-pemain fintech yang sudah mapan dalam menghadapi kendala pasar maupun regulasinya. Atau mungkin X itu bisa membantu industri fintech secara global maupun secara nasional baik di Amerika atau mungkin sampai ke Indonesia untuk memaksa industri keuangan berubah termasuk regulasi berubah. Saya akan bahas transformasi X dari sosial media menjadi fintech, hubungan X Money dengan kripto yang sangat disukai oleh Elon Musk, dampak kolaborasi X Money dan Visa terhadap industri fintech, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil bagi pelaku bisnis. Kita kupas dalam Kopi Panas FS, saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Kita ngopi dulu. Transformasi X dari sosial media menjadi fintech. X Money adalah layanan keuangan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Menurut laporan dari TechCrunch, X akan memanfaatkan Visa Direct, sebuah layanan transfer uang secara real-time yang dimiliki oleh Visa. Kita ulas sedikit bagaimana perjalanan X hingga kini. X atau Twitter sebenarnya berdiri sejak 21 Maret 2006 lalu dengan nama Twitter, yang didirikan oleh Evan Williams dan juga Noah Glass bersama Jack Dorsey dan juga Piston, yang kemudian secara resmi diluncurkan 15 Juli 2006. Twitter merupakan platform yang membebaskan penggunanya untuk memberikan cuitan apa saja. Lompatan besar terjadi pada tahun 2009 sampai 2013. Dari 2,5 juta cuitan per hari pada tahun 2009 menjadi 500 juta cuitan per hari. Dan semua itu adalah data yang menarik bagi industri media sosial. Karena data adalah the new oil. Twitter menjadi perusahaan publik pada tahun 2013 dengan harga saham pada waktu itu $26 per saham pada saat IPO di hari pertama, yang pada akhir sesi IPO pada hari itu ditutup dengan harga 44,9 atau naik sekitar 73% hanya dalam satu hari. Kejadian ini nggak mungkin terjadi di Bursa Efek Indonesia karena di Indonesia peraturannya ada ARA ARB, auto reject atas, ada auto reject bawah, sehingga nggak mungkin sehari naik 73%. Tapi kalau di Amerika itu bisa. Twitter mencapai nilai valuasi 31 miliar dolar. Tahun 2020 menjadikan Twitter dikenal luas akibat serangan cyber yang saat itu terjadi. Insiden ini berdampak pada akun-akun terkenal, para tokoh terkenal seperti Barack Obama, Bill Gates, Mr. Beast, Michael Bloomberg, sampai Joe Biden juga terkena hack pada waktu itu. Pada tahun 2022, Elon Musk membeli Twitter seharga 44 miliar US dollar. Musk kemudian memecat 80% tenaga kerja Twitter untuk membuatnya tetap ramping dan mengurangi biaya Twitter. Karena Twitter pada saat itu belum menghasilkan uang yang banyak, tapi biaya operasionalnya sudah sangat tinggi sekali. Pada tahun 2023, platform ini kemudian mengalami perubahan besar dengan berganti nama menjadi X. Istilah tweet diubah menjadi posting, retweet menjadi repost, dan birdwatch diganti menjadi community note. Selain itu, logo burung biru yang sudah sangat ikonik dan disukai oleh banyak orang diganti menjadi simbol X. Platform ini juga memperkenalkan program bagi hasil antar kreator, ya, pengguna Twitter, yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas mereka di dalamnya.
Konon pada waktu itu di India ada orang tua sampai ngehajar anaknya gara-gara main X. Karena apa? Dipikir oleh orang tuanya X adalah platform video porno. Maklum, karena X itu identik dengan pornografi. Bukan Elon Musk kalau memang nggak nyeleneh. X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter terus mengalami transformasi besar sejak diakuisisi oleh Elon Musk. Dari sekedar platform media sosial, kini X mulai masuk ke ranah layanan fintech atau layanan keuangan digital dengan menghadirkan layanan dompet digital dan pembayaran. Langkah ini sejalan dengan ambisi Musk untuk menjadikan X sebagai everything apps, seperti WeChat di China yang menggabungkan antara media sosial, e-commerce, dan layanan keuangan dalam satu aplikasi. Dengan ekosistem pengguna yang sangat besar, X memiliki potensi untuk bersaing dalam industri pembayaran digital yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Perubahan ini bukanlah hal yang mengejutkan mengingat latar belakang Elon Musk di dunia keuangan digital yang sebelumnya mendirikan Tesla dan SpaceX. Sebelumnya bahkan Elon Musk juga ikut terlibat di dalam pendirian PayPal yang juga bersama Peter Thiel, Ken Hory, Max Levchin, Luv Nosek, dan juga Yupan. Dengan pengalamannya, ia tampaknya ingin membawa kembali visi awalnya untuk menciptakan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform. Melalui kemitraan dengan Visa, X dapat memanfaatkan infrastruktur pembayaran global yang sudah mapan untuk mempercepat adopsi layanan barunya dari layanan Visa ini. X-Money dan aset kripto. Elon Musk dikenal sebagai pendukung aset digital kripto, terutama Dogecoin. Dan sebelumnya dia telah mengisyaratkan bahwa X akan berperan dalam ekosistem keuangan berbasis kripto. Jika X-Money benar-benar mengadopsi kripto, ini akan menjadi gebrakan besar di industri layanan keuangan digital. Aset kripto mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sejak 2014 hingga 2025. Pengaruh Elon Musk di pasar kripto juga terlihat jelas ketika sebuah meme koin Doge melonjak 175% gara-gara didukung oleh Elon Musk di sebuah postingan di X. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, X-Money dapat menawarkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan dibandingkan sistem pembayaran yang tradisional. Teknologi ini juga bisa meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko penipuan, serta memberikan akses keuangan bagi pengguna yang belum memiliki rekening perbankan atau unbanked customer. Ini bisa menjadi daya tarik utama bagi pengguna X-Money secara global yang ingin menghindari biaya tinggi dari sistem pembayaran yang memanfaatkan media konvensional seperti perbankan. Namun, mengintegrasikan layanan X-Money dengan kripto di dalam sebuah sistem pembayaran resmi tentu tidak mudah karena hambatan regulasi. Apalagi masih banyak negara yang belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran. Bahkan beberapa negara terang-terangan melarang dan membatasi penggunaan aset kripto dalam transaksi sehari-hari. X-Money mungkin akan mencari cara untuk menavigasi lanskap hukum agar dia bisa menawarkan layanannya berbasis blockchain tanpa melanggar aturan dari setiap negara. Jika X berhasil mengintegrasikan layanan kripto dengan cara yang sesuai dengan regulasi setiap negara, ini bisa menjadi game changer dalam industri keuangan digital. Dengan kombinasi antara jaringan pembayaran Visa dan potensi inovasi berbasis blockchain, X-Money dapat menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien. Ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan bahwa visi Elon Musk untuk menjadikan X sebagai platform finansial masa depan. Tapi rasa-rasanya ini tidak mudah dan tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu cepat. Kenapa? Karena masalah regulasi keuangan di setiap negara adalah masalah yang sangat pelik. Setiap negara, apalagi setiap negara memiliki bank sentral, akan sangat hati-hati di dalam memberikan kesempatan membolehkan setiap layanan platform global untuk layanan fintech, apalagi ini adalah layanan kripto, untuk memasuki yurisdiksi sebuah negara. Tantangan X-Money di pasar global. Salah satu tantangan terbesar bagi X-Money dalam meluncurkan layanan pembayaran digital adalah regulasi yang ketat untuk layanan keuangan di berbagai negara di dunia.
Industri keuangan diatur secara detail untuk mencegah tindakan pencucian uang, penipuan, hingga praktek terorisme internasional. Untuk bisa beroperasi secara global, X harus mendapatkan izin dari berbagai otoritas keuangan yang bisa menjadi proses yang panjang dan kompleks bagi X-Money. Kini X-Money sudah beroperasi di 49 negara bagian Amerika Serikat dan akan terus memperluas jangkauannya. Anak perusahaannya X, yaitu X Payment LLC, telah melakukan langkah-langkah penting untuk memenuhi standar kepatuhan regulasi setiap negara bagian Amerika Serikat. Bisnis ini terdaftar di Financial Crime Enforcement Network atau FinCEN dan memiliki lisensi pengiriman uang ke seluruh Amerika Serikat termasuk di Washington DC. Dengan mendapati lisensi ini, X menjamin kepatuhan terhadap standar keuangan yang ketat dan membuka pintu untuk pertumbuhan secara nasional untuk saat ini di Amerika Serikat saja. Tujuan jangka panjang Elon Musk untuk menjadikan X-Money sebagai aplikasi super yang mirip dengan WeChat di China, hal ini sejalan dengan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan bagi platform X. Cara orang bertransaksi uang secara daring dapat diubah secara signifikan dengan menggunakan transaksi keuangan ke dalam jejaring sosial atau media sosial dan platform hiburan. Dengan perubahan ini, X sekarang bersaing secara langsung dengan perbankan dan juga perusahaan fintech yang lain yang sudah ada di dunia. Selain taat hukum, ada juga risiko politik. Beberapa negara mungkin tidak mengizinkan layanan fintech X karena alasan keamanan nasional atau persaingan dengan layanan lokal di masing-masing negara. Jika X gagal menavigasi kompleksitas regulasi di berbagai negara, maka ekspansi globalnya tentu akan lambat. X akan menghadapi tantangan hukum di berbagai negara yang memiliki regulasi berbeda-beda terkait dengan layanan keuangan digital. Apalagi sekarang antara China dan Amerika ini sedang mengalami perang dagang, termasuk perang teknologi. Ingat kasus TikTok yang diancam ditutup di Amerika. Tentu X-Money tidak mudah. Kemungkinan besar X-Money juga akan menghadapi tantangan yang akan diblok di China. Dampak X-Money pada industri fintech. Kolaborasi antara X-Money dan Visa bisa menjadi game changer dalam industri keuangan digital. Dengan menggabungkan kekuatan X-Money sebagai platform layanan keuangan digital dan Visa sebagai jaringan pembayaran global, kerjasama ini berpotensi mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan di berbagai belahan dunia. Yang pertama, meningkatkan adopsi pembayaran digital. Salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem pembayaran digital adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini bergantung pada transaksi tunai atau transaksi lewat perbankan secara langsung. Dengan kolaborasi ini, pengguna X-Money bisa menikmati kemudahan pembayaran di lebih banyak tempat, termasuk di toko retail, restoran, layanan transportasi, dan semua retail yang mendukung untuk pembayaran dengan menggunakan Visa. Yang kedua adalah memperluas jaringan X-Money. Sebelumnya, salah satu keterbatasan layanan pembayaran digital adalah keterbatasan jangkauan merchant yang menerima pembayaran dari platform tertentu. Dengan adanya integrasi dengan Visa ini, X-Money kini dapat digunakan di lebih dari 200 negara dan lebih dari 100 juta merchant yang sudah mendukung Visa. Hal ini berarti pengguna X-Money dapat melakukan transaksi secara lebih mudah tanpa perlu bergantung pada pembayaran lain seperti menggunakan kartu kredit atau uang tunai. Yang ketiga adalah keamanan dan kepercayaan yang lebih tinggi. Keamanan transaksi digital menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan semua layanan pembayaran. Visa dikenal memiliki teknologi keamanan yang tingkat tinggi, termasuk adanya tokenisasi yang memanfaatkan autentifikasi dua faktor atau 2FA dan sistem deteksi penipuan berbasis kecerdasan buatan atau AI fraud detection. Dengan adanya integrasi ini, transaksi menggunakan X-Money akan lebih terlindungi dari risiko pencurian data dan fraud atau kecurangan. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Salah satu keuntungan utama dari pembayaran digital atau layanan keuangan digital adalah kemampuannya untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses karena mereka unbanked atau tidak memiliki rekening perbankan. Dengan integrasi X-Money dan Visa, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan perbankan tradisional, kini asalkan dia memiliki aplikasi X, dia bisa melakukan pembayaran
digital, transfer uang, bahkan mendapatkan akses ke produk finansial lain seperti kredit mikro dan asuransi digital. Kemudian yang kelima adalah persaingan super apps dan dompet digital lainnya. Saat ini ekosistem keuangan digital di dunia didominasi oleh beberapa pemain besar seperti WeChat, Alipay, Apple Pay, hingga Google Pay. Di Indonesia yang terbesar misalnya ada GoPay, ada OVO, ada Dana. Kolaborasi X-Money dan Visa bisa memberikan tekanan kompetitif yang lebih besar terhadap pemain lokal maupun global. Dengan jangkauan yang lebih luas dan juga teknologi yang lebih aman, X-Money bisa menarik lebih banyak pengguna dari berbagai segmen, termasuk mereka yang sebelumnya lebih memilih menggunakan transaksi atau layanan keuangan digital dari pesaingnya. Kemudian yang keenam adalah inovasi produk keuangan baru. Visa memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan berbagai produk keuangan yang inovatif, misalnya kartu kredit virtual, Buy Now Pay Later atau BNPL, dan integrasi dengan teknologi blockchain. Dengan adanya kerjasama ini, X-Money bisa mendapatkan akses ke berbagai inovasi tersebut dan mengintegrasikan ke dalam layanan. Secara keseluruhan, kolaborasi X-Money dan Visa dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri keuangan digital, baik dari sisi adopsi penggunaan, ekspansi jangkauan, peningkatan keamanan, hingga inovasi layanan. Namun tantangan tetap ada seperti regulasi berbagai negara dan persaingan dengan pemain lama di industri ini. Apabila X-Money juga masuk di industri BNPL, ya Buy Now Pay Later, maka bisa saja apa yang dilakukan Elon Musk ini akan mendisrupsi layanan industri fintech. Maka kita tunggu gebrakannya apabila dia masuk di dunia, termasuk di Indonesia. Pelajaran bagi industri financial technology atau fintech. Kolaborasi antara X-Money dan Visa memberikan peluang besar dalam meningkatkan penetrasi pembayaran digital. Namun juga menimbulkan beberapa tantangan dari segi analisis pasar, kerjasama, dan juga hal ini juga bisa memanfaatkan infrastruktur Visa yang sudah mapan secara global. Ini akan membantu Elon Musk mempercepat ekspansi layanan ini ke merchant di berbagai negara, lebih dari 200 negara anggota Visa. Ini juga bisa menjadi daya saing baru bagi X-Money dibandingkan dengan dompet digital lain yang akses secara globalnya terbatas. Dari perspektif teknologi, integrasi dengan Visa bisa membawa peningkatan pada sistem keamanan dan kecepatan transaksi. Teknologi seperti tokenisasi dan AI fraud detection yang dimiliki oleh Visa dapat membantu mengurangi risiko kejahatan cyber yang sering menjadi hambatan di industri keuangan digital ini. Secara ekonomi, kolaborasi ini bisa mempercepat adopsi cashless society atau masyarakat tanpa cash secara fisik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi biaya percetakan uang tunai, dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat secara luas. Namun, mungkin ini juga akan menggeser pemain kecil di industri fintech yang tidak memiliki akses kepada infrastruktur yang lebih luas. Namun demikian, inovasi layanan fintech seperti X-Money ini memiliki beberapa permasalahan. Beberapa hal bisa menimbulkan komplikasi yang harus menjadi pertimbangan. Di antaranya yang pertama adalah tentang regulasi dan kepatuhan. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait pembayaran digital dan keuangan. Maka beberapa pemerintah mungkin akan khawatir bahwa dominasi jaringan pembayaran global seperti Visa ini akan mengurangi kedaulatan ekonomi keuangan digital secara domestik. Misalnya negara-negara dengan kebijakan proteksionisme keuangan mungkin akan membatasi ekspansi X-Money ini jika dinilai membuat negara-negara itu bergantung atau terlalu bergantung pada jaringan pembayaran global. Yang kedua adalah persaingan dengan pemain lokal. Banyak negara memiliki ekosistem dompet digital yang sudah kuat. Misalnya di China ada WeChat Pay, ada Alipay. Kemudian di Indonesia ada GoPay, ada OVO, ada Dana. Kolaborasi dengan Visa mungkin tidak serta-merta menjamin X-Money karena mungkin pengguna lokal akan cenderung tetap menggunakan layanan yang sudah ada. Kompetitor lokal mungkin bisa merespon dengan strategi yang lebih agresif, misalnya dengan cashback, dengan diskon, atau kemitraan perbankan nasional untuk menahan ekspansi dengan X-Money.
Tantangan infrastruktur dan biaya transaksi. Meskipun Visa memiliki jaringan luas, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan teknologi pembayaran digital di daerah di mana infrastrukturnya tidak terlalu kuat. Di Indonesia tidak semua daerah itu tercover dengan layanan digital yang kuat. Kemudian beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan sebagai langkah-langkah strategis untuk pengembangan industri fintech di Indonesia. Yang pertama adalah keterkaitan dengan multi regulasi. Perubahan landscape industri keuangan global yang sudah go digital perlu disikapi secara global terkait praktek keuangan digital. Bahkan konsep kebijakan moneter untuk pengendalian uang yang beredar mungkin perlu didaur ulang, perlu dipikirkan ulang. Bagaimana konsep yang tepat supaya perputaran uang yang beredar termasuk uang digital sampai dengan aset kripto itu mempengaruhi ekosistem keuangan secara nasional. Yang kedua adalah diferensiasi produk fintech yang membuat X-Money dapat bersaing dengan produk yang sekarang sudah ada seperti GoPay, OVO, Alipay, Dana, dan lain-lain. Maka diferensiasi atau keunikan khusus itu menjadi sangat penting. Mungkin integrasi dengan aset kripto antara X-Money itu menarik, tapi akan bermasalah dengan regulasi karena misalnya di Indonesia kita tidak bisa mengenal bahwa kripto menjadi alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Dan saya yakin X-Money, ya Elon Musk akan berhati-hati terkait dengan hal ini. Kemudian terkait dengan biaya dan infrastruktur. X-Money mungkin mengandalkan biaya transaksi yang kompetitif, terutama di negara berkembang yang sangat sensitif terhadap biaya tambahan. Mereka juga bisa berinvestasi dalam infrastruktur digital lokal. Misalnya, dengan membangun ekosistem pembayaran berbasis QR yang lebih merata atau menggandeng UMKM sebagai bagian dari ekspansi pembayaran digital mereka. Kemudian terkait dengan kemudahan dan keamanan. Kemudahan dan keamanan X-Money dan juga Visa mungkin akan menjadi nilai tambah. Dan ini akan memperkuat X-Money karena didukung oleh perusahaan yang besar seperti Twitter dan juga Visa, X dan juga Visa yang memiliki kemudahan dan juga keamanan yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi dengan ekosistem digital yang lebih luas untuk memperkuat posisi pasar. X-Money dan Visa mungkin akan memperluas kolaborasinya dengan platform lain seperti e-commerce, transportasi online, dan juga layanan kredit secara digital. Dan ini akan menjadi tantangan besar bagi para pelaku fintech lokal termasuk mereka yang memberikan pinjaman melalui layanan digital. Bagaimana menurut kalian? Apakah X-Money akan bisa menjadi aplikasi fintech seperti WeChat di China dan kemudian menggeser dominasi GoPay dan juga OVO misalnya di Indonesia? Ayo berikan pendapat kalian dengan memberikan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam Miracle.